Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dani. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas UAS video saya yang bertema wawasan Nusantara, dan saya mengambil studi kasus permasalahan Indonesia dan Malaysia. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan bangsa. Dan selain itu, aspek dibagi menjadi tiga. Ada aspek wilayah Nusantara, ada aspek budaya sosial, dan ada aspek sejarah. Dan saya ingin juga menjelaskan apa fungsi wawasan Nusantara itu. Yang pertama, ada wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai ekonomi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga, ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, merupakan pandangan politik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir atau yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Dan sekarang kita memasuki bagian tujuan dari wawasan Nusantara itu. Tujuan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua. Apa aja sih? Yang pertama, tujuan nasional. Dapat dilihat dari dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah tujuan ke dalam. Apa sih yang dimaksud tujuan ke dalam itu? Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Saya baca teksnya ya, untuk masalah kasus sengketa budaya Indonesia dan Malaysia. Dalam kehidupan kita pasti mengalami permasalahan-permasalahan yang entah itu masalah individu, kelompok, ras, golongan, maupun masalah negara. Dan dalam permasalahan itu harus ada penyelesaian yang akan menyelesaikan masalah yang ada. Dalam lingkup wawasan Nusantara ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam pengangkatan kasus ini, yaitu sengketa budaya Indonesia dan Malaysia. Mengapa saya mengangkat kasus ini? Karena kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sengketa budaya yang berhubungan dengan negara tetangga kita, atau bisa dibilang Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama, sejak tahun 1960, dan diperdebatkan hingga sekarang. Malaysia berkali-kali dituduh menjara arsip budaya sejarah Indonesia, dan ini menimbulkan adanya persoalan atau pertentangan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Dan ini semakin memanas bila masyarakatnya antara kedua negara tidak mau mengalah